Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut hubungi kami. Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan live Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi Sedang terjadi. dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merupakan kehidupan Anda. New Life. Gimana kabarnya pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Betul sekali pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa mungkin yang pada malam hari ini sedang memiliki permasalahan ataupun sedang memiliki pergumulan, mungkin tidak ada jawabannya, merasa tidak ada jawabannya, bukan secara kebetulan dan menyaksikan ini, pemirsa bisa mengambil handphonenya, bisa mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Ya, atau pemirsa mungkin pada malam hari ini memiliki pergumulan yang sangat berat. Anda tidak tahu harus bercerita sama siapa, bukan secara kebetulan pemirsa. Apapun permasalahan yang pemirsa hadapi pada malam hari ini, Anda bisa sharing kepada kami, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Ya, kalau kita lihat orang yang pernah melakukan banyak kesalahan, mungkin banyak melakukan perbuatan yang mungkin itu suatu yang besar kesalahannya dan merasa dirinya sudah mungkin berdosa, merasa tidak berharga, merasa tidak ada gunanya lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, atau mungkin baru ditinggalin pasangan gitu ya. Merasa kok pasanganku meninggalkan aku, merasa hidup nggak berharga gitu ya. Atau terjerumus dalam kehancuran hidup yang merasa nggak berharga lagi. Nah, gimana untuk menyelesaikannya? Nah, karena itu bukan secara kebetulan Anda menyelesaikan ini, karena itu jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, malam hari ini kami mengangkat tema Hidupmu berharga. Ya, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Cewek-cewek cantik nih malam ini. Iya, saya yang paling cakep. Nah. Selamat malam. Selamat malam Ibu Dita. Selamat malam semuanya. Dan terutama selamat malam untuk pemirsa setia Batam TV. Dimanapun Anda berada. Setia ya? Iya. Yang baik yang setia maupun yang tidak setia. Yang baru saja ketemu juga selamat malam. Iya. Ya, selamat malam juga Bu Ervi. Selamat malam Ana, selamat malam Hengki, Selamat malam pemirsa di rumah, dan selamat malam Ibu Dita. Iya. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Iya. Temanya hidupmu berharga. Kenapa mengangkat tema pada malam hari ini? Iya, banyak sekali orang-orang yang saya jumpai di dalam kehidupan ini yang mengalami kehidupan yang terlalu biasa-biasa saja gitu ya. Dari hari lepas hari, kayaknya hidupnya nggak ada yang spesial gitu loh. Nah, ketika ditanya lebih jauh nih ke orangnya, kira-kira apa sih rencana kamu ke depannya? Dia bilang nggak tahu gitu. Loh, menurut kamu siapa sih dirimu gitu? Uniknya dari 100 orang yang saya tanyain, ketika ditanya tentang apa pandangan kamu tentang dirimu sendiri, rupanya ada sekitar 80% orang yang menjawab
jawaban yang negatif tentang dirinya sendiri. Dan tidak memiliki kepercayaan diri gitu, tidak memiliki penilaian atau gambaran tentang dirinya sendiri dengan positif atau yang benar gitu ya. Rata-rata mereka memiliki pandangan-pandangan yang negatif tentang dirinya. Nah, karena pandangan-pandangan yang negatif inilah yang kemudian saya lihat berdampak pada kehidupannya gitu loh. Pada akhirnya memilih pasangan juga sembarangan. Asal dapet, yang penting ada yang mau, banyak yang naksir, ya udah aja, udah happy gitu ya. Milih pekerjaan juga begitu, yang penting ada aja yang di depan mata. Akhirnya tidak bisa mencapai potensi yang maksimal di dalam kehidupannya. Nah, itulah alasannya kenapa kita angkat tema itu pada malam hari ini. Ya. Terus kenapa ya seseorang kok bisa sampai merasa hidupnya nggak berharga nih? Aku udah gimana gitu? Ya. Seringkali kalau kita ngelihat orang ya, kita lebih cepat menilai orang itu dari sisi negatif ya daripada sisi positif. Kan kalau kita lihat orang, waduh orang ini kok seperti ini, mesti yang keluar itu lebih banyak negatif daripada positif. Nah, dan saya juga percaya kita pun kadang-kadang seperti itu, kita lebih cenderung menilai diri kita dari sisi negatif daripada positif. Padahal kalau kita mau mengkaji lagi nih, kita tuh luar biasa banget loh. Di dalam diri kita tuh banyak banget kelebihan-kelebihan yang kadang-kadang kita nggak menyadarin ya Bu. Ya kadang-kadang kita nggak menyadarin, kita cuma lihat, kadang-kadang mau kita lihat orang yang lebih cantik. Ih, orang tuh kok cantik banget ya, kok aku nggak. Kadang-kadang kita seperti itu, padahal kita diciptakan sempurna, normal itu udah luar biasa banget ya. Tuhan menciptakan sempurna, kita punya mata, punya hidung, nggak ada yang cacat, nggak ada yang luput. Dari tangan Tuhan dia yang merawat luar biasa banget. Nah, kitanya itu tergantung kita yang salah menilai diri. Padahal banyak kalau kita mengkaji, coba kita ambil waktu, kita merenung, apa sih yang ada dalam diri kita yang sudah Tuhan percayakan sedemikian rupa, banyak banget. Dari kondisi fisik yang sempurna, dari segi kemampuan-kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya, kepintaran, hikmat, segala sesuatu yang Tuhan telah beri banyak banget gitu. Nah, itulah manusia kebanyakan ngelihat dari hal yang negatif daripada hal yang positif. Jadi ya inti ujung-ujungnya salah menilai diri, ngerasa kita tidak berharga, nggak ada apa-apanya. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa mungkin merasa diri Anda mungkin saya sudah tidak berharga lagi, mungkin banyak kesalahan ataupun pernah mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Nah, pemirsa bisa mengambil handphonenya, bisa mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Nah, kalau kita lihat temanya hidupmu berharga, bagaimana dengan orang yang pernah mendapatkan perlakuan yang kurang baik, seperti contohnya mungkin pelecehan. Nah, waktu kecil kan masih merasa terluka dan merasa dirinya, aku sudah gak berharga lah, aku sudah pernah mengalami hal yang buruk. Nah, bagaimana dengan kondisi orang yang seperti ini biar mengalami pemulihan seperti itu? Iya, sebenarnya berharga atau tidak berharganya kita itu bukan diukur dari apa kata orang tentang kita, bukan juga diukur dari seberapa baik atau buruknya masa lalu kita gitu ya, dan juga bukan diukur dari apa kata diri kita sendiri bahkan tentang diri kita gitu. Kadang orang lain di luar sana ya berkata bahwa kita ini jelek, kita ini tidak berharga, kita mungkin dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu ya. Atau ada juga orang yang menilai dirinya berdasarkan masa lalunya gitu. Oh, karena saya terlalu banyak kesalahan yang saya sudah lakukan, mungkin yang seperti yang tadi ditanyakan gitu ya. Saya ini sudah tidak berharga karena sudah begitu banyak peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di dalam kehidupan saya gitu ya di masa lalu. Nah, padahal harga diri seseorang itu tidak ditentukan dari itu semua gitu. Harga diri seseorang sebenarnya ditentukan dari apa kata Tuhan tentang orang tersebut gitu ya. Jadi di mata Tuhan kita ini adalah pribadi yang diciptakan sangat berharga. Setiap kita diciptakan untuk tujuan yang mulia. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan setiap kita untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja, apalagi merancangkan suatu kegagalan atau bencana di dalam kehidupan kita gitu ya. Mungkin peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, mungkin keadaan-keadaan dalam kehidupan kita, mungkin orang-orang di sekeliling kita bisa membuat kita down ya, bisa membuat kita menjadi kecewa, sedih dan putus asa terhadap diri kita. Akan tetapi sebenarnya kalau kita tidak mengambil keputusan, kalau kita tidak memilih untuk sepakat dengan kondisi-kondisi yang negatif itu menjadi milik kita, maka sebenarnya sesuatu yang buruk itu tidak harus menimpa kita gitu.
salah menilai diri itu tidak harus menimpa kita. Jadi sebenarnya orang-orang, keadaan-keadaan, situasi-situasi yang buruk seharusnya tidak bisa mempengaruhi diri kita kalau kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan pengenalan yang benar akan diri kita sendiri. Nah, pengenalan yang benar akan Tuhan seperti apa sih? Bahwa segala hal yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Hal-hal yang buruk itu bukan datang dari Tuhan. Bisa jadi hal-hal yang buruk itu datang dari lingkungan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita gitu ya. Bisa jadi juga dari si jahat gitu. Atau bisa jadi juga karena kesalahan diri kita sendiri. Jadi hal-hal yang buruk itu bisa terjadi dari berbagai macam aspek, akan tetapi bukan Tuhan sumbernya gitu. Nah, kadang kita salah menilainya. Kita berpikir bahwa oh ya, yang buruk ini Tuhan juga izinkan terjadi dalam hidupku. Yang baik juga Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Padahal paradigma seperti itu adalah paradigma yang salah. Kenapa? Karena yang dari Tuhan itu hanya yang terbaik saja. Tuhan hanya memberikan segala sesuatu yang terbaik saja. Sedangkan segala sesuatu yang buruk itu bukan berasal dari Tuhan. Dan Tuhan bisa memulihkan keadaan yang buruk itu menjadi keadaan yang lebih baik. Jadi kalau tadi sempat ditanyakan, bagaimana masa lalu saya sudah jelek? Masa lalu seseorang tidak akan mungkin bisa menentukan masa depannya kalau dia tidak mengizinkannya. Kalau orang tersebut mau let go terhadap masa lalunya atau melepaskan masa lalunya gitu ya, dan melangkah menatap ke depan, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dia melangkah dengan satu keyakinan yang benar, maka masa depannya akan berubah menjadi masa depan yang penuh dengan kemenangan. Nah, kenapa saya bisa ngomong seperti ini ya? Mungkin yang menyaksikan di rumah mungkin bertanya, ibu sih enak, ibu tinggal ngomong gitu ya. Kalau tinggal ngomong doang kelihatannya gampang. Tapi saya cuma mau bilang bahwa saya sendiri juga dulunya berasal dari orang yang tidak memiliki pengharapan. Saya sendiri masa lalunya buruk. Saya sendiri dulu tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa memiliki masa depan yang baik gitu. Akan tetapi segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang tidak berharga, segala sesuatu yang hina, ketika disentuh oleh tangan kasih Tuhan, itu bisa berubah menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang berguna bagi orang lain, sesuatu yang bernilai gitu. Jadi kalau boleh saya mengatakan, tidak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan. Dan kalau Anda menyaksikan siaran ini pada malam hari ini, saya yakin dan percaya bahwa ini bukan secara kebetulan. Ya, buat pemirsa yang pada malam hari ini memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, atau Anda sedang bergumul mengenai permasalahan di dalam kehidupan Anda, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life ini, karena kami percaya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Pemirsa bisa mengirimkan SMS kepada kami di 0819 081 77771. Nah Bu, ini kan kalau misalnya pandangan sebagian orang gitu ya, memandang kalau misalnya kita berharga kalau melihat orang itu banyak harta atau banyak uang kayak gitu. Kalau misalnya nggak punya uang, nggak dipandang orang. Nah, bagaimana menurut pandangan ibu-ibu mengenai hal tersebut? Silakan Bu, yang banyak uangnya yang jawab. Ibu yang beruang. Kalau ngomong tentang harta, apakah itu sesuatu yang kekal? Kan enggak ya. Siapa sih kalau kita lihat, kalau orang yang banyak banget uangnya, mungkin uangnya sudah nggak ada nomor serinya nih karena banyak saking sekali. Banyaknya ya. Banyak banget, nggak ada nomor seri nih, nggak tahu juga taruh di mana. Nah, kalau kita lihat pada saat akhir hidup kita, apakah uang itu menentukannya? Kan enggak. Pada saat kita semua, meskipun uangnya banyak kah, uangnya dikit, uangnya sedang kah, ujung-ujungnya toh waktu saat kita tugas kita di dunia sudah selesai, terus kita kembali kepada pencipta kita, toh tempat kita sama. 1 kali 2 meter. Apakah ada yang lebih nggak kurang? Ada yang lebih besar lagi mungkin pendoponya aja ada yang bikin besar, pendoponya ada, tapi lubangnya tetap, dan kotaknya yang masuk itu tetap gitu loh, tidak ada yang dibawa. Dan saya waktu terakhir saya ikut pemakaman, saya ngelihat ya. Jadi waktu itu saya betul-betul menyadarin, pas saya bilang iya ya, kalau manusia meskipun banyak, mungkin dia punya puluhan rumah nih, puluhan mobil, pada saat akhir hidupnya toh tetap dia cuma punya tempat 1 kali 2 aja. Jadi harta itu tidak menentukan gitu loh. Kita mau gimana enggak. Jadi kalau sampai kita ngerasa nggak berharga karena kita nggak punya uang, itu sayang banget kan gitu. Kan itu nggak menentukan. Dan bukan berarti kalau kita nggak punya uang terus kita ngerasa nggak bahagia, terus kita ngerasa nggak ada apa-apanya. Enggak lah, banyak. Dan saya ngeliat banyak orang ya yang penghasilannya
cukup, pas, tapi mereka bahagia, mereka berkumpul. Dan saya pernah lihat satu keluarga, mungkin secara mata pencaharian ya mepet, dan mungkin mereka makannya pas-pasan. Cuma saya ngeliat mereka bisa duduk bersama, ngobrol, mereka bisa punya suatu keluarga, satu fellowship ya, fellowship di meja makan, ngobrol, menikmatin apa yang menjadi berkat Tuhan. Itu luar biasa banget daripada umpamanya kita dibandingkan orang yang umpamanya berlebihan, tapi waktunya tuh seperti tiap hari dikejar-kejar waktu, mesti ini kan sayang juga. Dan paling penting menurut saya di hidup kita bisa mengucap syukur. Ada kita ngucap syukur, nggak ada pun kita ngucap syukur gitu loh. Itu lebih dari cukup daripada kita punya atau nggak punya dan kita nggak tahu ucap syukur itu percuma. Tapi kalau kita lihat di dunia luar sana ya, kalau aku penampilanku menarik, putih, kalau perempuan mungkin cantik. Aku banget itu. Wah, nah ini lagi ngomongin di luar sana. Bukan di dalam Iya. sini. Baru kayak atasan baru menganggap berharga orang yang berharga gitu. Tapi banyak orang juga ya karena merasa dirinya kalau aku bisa berpenampilan cantik, mungkin bisa dandan, perawatan, baru aku dihargai. Nah, apakah orang-orang seperti ini juga sebenarnya dia merasa dirinya masih kurang sehingga dia kayak seolah-olah berpenampilan seperti itu untuk menutupi harga dirinya itu? Ada juga kan yang di luar sana, karena penilaian di dunia luar sana seperti itu. Ya bisa jadi juga seperti itu ya. Tapi kita sih nggak bisa langsung menjatuhkan vonis gitu ya bahwa orang-orang yang suka dandan, suka bergaya itu pasti seperti itu gitu ya. Tapi memang ada juga orang-orang tertentu yang untuk menutupi rasa ketidakpercayaan dirinya, kemudian dia melakukan berbagai macam cara untuk supaya dia terlihat berharga seperti itu. Nah, sebenarnya kalau ada dampaknya atau tidak terhadap perlakuan atasan gitu ya. Sebenarnya yang menariknya begini loh. Bagaimana kita menilai diri kita sendiri itu cepat atau lambat bisa disadari oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu. Jadi uniknya manusia ini, meskipun kita ini kan punya dua bahasa ya, maksudnya bahasa itu bisa disampaikan secara verbal melalui ucapan, perkataan ya, bisa juga bahasa ini bahasa tubuh gitu ya, melalui gerak-gerik tubuh, gerakan mata, kemudian bagaimana mimik kita gitu ya. Nah, uniknya ternyata bahwa seseorang itu bisa mengikuti atau mempercayai instruksi yang diberikan oleh orang yang melalui perkataan yang verbal gitu ya. Itu hanya 7% saja. Yang lain selebihnya, orang itu akan lebih percaya dengan apa yang terlihat secara implisit atau secara tersirat dari body language-nya seseorang gitu. Nah, jadi tanpa kita sadari sebenarnya body language kita ini bicara banyak hal gitu loh. Apakah orang itu percaya sama dirinya sendiri atau tidak? Apakah orang tersebut merasa nyaman terhadap dirinya sendiri atau tidak? Itu orang di sekelilingnya bisa melihat gitu. Nah, makanya sangat penting untuk seseorang itu bisa memiliki pola pikir yang benar terhadap dirinya. Karena apa? Dengan dia memiliki pola pikir yang benar terhadap dirinya, maka semuanya itu akan bisa terlihat gitu. Nah, makanya kenapa orang yang mungkin tadi berpenampilan menarik gitu ya, akhirnya dia merasa mulai percaya diri. Ketika dia mulai percaya diri, sehingga dia berani tampil gitu. Ketika dia berani tampil, atasannya tentu kan bisa melihat, oh orang ini ternyata bisa diandalkan dibandingkan dengan orang yang lain yang tidak percaya gitu dengan dirinya, tidak percaya dengan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, akhirnya menutup diri gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya orang yang percaya diri itu memang pasti nilainya akan berbeda gitu dibandingkan dengan orang yang tidak percaya diri. Ya, buat pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya. Apapun permasalahan Anda bisa kirimkan di 0819 081 77771. Nah, ini mungkin pemirsa juga atau mungkin bagi yang belum mendapatkan pacar gitu ya, atau pasangan. Kan. Ya, kalau misalnya ingin mendapatkan pasangan gitu kan, tapi minder, malu, takut tertolak gitu ya. Terus merasa diri jelek. Nah, gimana cara mengatasinya, Bu, supaya merasa berani gitu?
pede aja. Itu dia susah. Ya ujung-ujungnya kan pada awal mungkin kita sudah bicarain ya kalau salah menilai diri kan ya. Jadi ya dari sana yang pertama ya mesti dia harus bisa tahu ya kalau dia diciptakan oleh pencipta kita, Tuhan yang menciptakan kita begitu luar biasa, begitu sempurna dengan berbagai kelebihan. Dengan kita menyadarin bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna, saya percaya kita bisa menerima diri kita. Nah kalau kita nggak bisa menerima diri kita, percuma kita mau ngapain aja nggak akan berhasil dan nggak akan kita bisa maju. Mesti kita bisa ujung-ujungnya kita jalan di tempat aja kita terasanya maju. Tapi kalau orang lihat mungkin nggak maju tuh jalan di tempat aja seperti itu. Jadi percaya diri, percaya sama kalau Tuhan sudah memberikan kita kemampuan, memberikan kita segalanya, percaya aja sesuai dengan iman kita. Ya, dan yang jelas pada saat Tuhan menciptakan manusia ya, itu dikatakan memang proses penciptaan itu tidak seperti membuat barang di pabrik ya. Kalau buat barang di pabrik itu kan mass production, artinya tidak ada yang spesial, semuanya dibikin sama, semuanya seragam, semuanya dan gak ada bedanya antara yang satu dengan yang lain. Tapi pada saat Tuhan menciptakan manusia itu dikatakan buatan tangan Tuhan gitu. Artinya kalau manusia adalah buatan tangan Tuhan, handmade gitu ya. Sesuatu yang handmade kan pasti lebih mahal harganya dibandingkan dengan barang yang buatan pabrik ya, yang dicetak secara massal gitu. Nah apalagi kita, ini kalau handmade-nya manusia aja dihargai lebih mahal, apalagi kita ini, setiap kita ini sebenarnya handmade-nya Tuhan gitu loh. Dan ketika Tuhan menciptakan tidak ada kegagalan. Itu uniknya, tidak ada kegagalan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bahkan yang menurut manusia dinilai sebagai sebuah kegagalan pun di mata Tuhan itu bukan kegagalan. Saya punya cerita tentang kisah seorang pemuda ya yang bernama Nick Vujicic yang berasal dari Australia. Di mata dunia mungkin dia ini adalah orang yang dalam tanda kutip gagal ya. Kenapa? Karena tangannya tidak sempurna, kakinya juga tidak sempurna gitu. Dia hanya kalau dilihat hanya badan hanya setengah ke atas itu saja. Dan uniknya gitu ya, ketika dia berhasil menyadari betapa berharganya dirinya Tuhan ciptakan, betapa sempurnanya dia, betapa spesialnya dia di mata Tuhan gitu ya. Dia bisa berubah menjadi pribadi yang menakjubkan dan bahkan membuat orang-orang yang memiliki badan normal seperti kita gini menjadi takjub dan juga kagum dan juga malu gitu ya. Aduh, selama ini saya kok minder gitu dengan segala yang saya miliki yang notabene sudah dalam kategori orang yang normal, dalam artian lengkap gitu ya kondisi fisiknya. Nah sementara orang yang memiliki keterbatasan fisik justru dia bisa melakukan banyak hal. Dia bisa main drum dengan keterbatasannya, dia bisa main golf dengan keterbatasannya, dia bisa menikah dengan orang yang normal, yang cantik luar biasa. Dia bisa melakukan hal-hal yang bahkan orang normal tidak dapat melakukannya. Dan yang lebih luar biasanya lagi, walaupun dia tidak punya lengan, tapi dia menyebut dirinya I'm the hugging machine. Hugging machine itu artinya dia itu adalah mesin pemeluk gitu. Jadi walaupun dia tidak punya lengan, dia nggak punya tangan untuk memeluk, tapi dia selalu menyerahkan dirinya untuk orang-orang yang ingin memeluk dia. Dan akhirnya dia bisa menjadi seorang motivator yang luar biasa, motivator kelas dunia, bukunya juga udah terjual di mana-mana gitu ya, bestseller, dan kehidupannya bisa menggugahkan banyak orang gitu. Jadi ketika kita mau mengatakan bahwa aku nih nggak berharga, aku nggak punya apa-apa, ntar dulu deh, yuk kita coba lihat gitu. Kelingking kita ini aja, walaupun kecil gitu ya, tapi mau nggak kita kehilangan gitu ya? Pasti kita nggak mau. Walaupun kecil, memiliki arti yang begitu luar biasa gitu. Jadi sebenarnya kalau dihitung saja, anggota tubuh kita ini tidak akan tergantikan dengan bilangan uang sebanyak apapun gitu ya. Tidak akan tergantikan dengan kekayaan sebanyak apapun gitu ya. Nah kalau tadi juga ada sedikit menyinggung tentang kekayaan. Kata orang, hidup seseorang itu berharga ketika dia memiliki harta yang berlimpah. Tapi siapa yang bilang seperti itu? Gitu ya. Kalau kita lihat berapa banyak artis-artis di luar sana yang notabene memiliki harta yang begitu luar biasa berlimpah-limpah, tapi kenyataannya hidupnya kosong. Dia nggak memiliki kebahagiaan di dalam kehidupannya, sehingga akhirnya dia menghabiskan waktunya dengan narkoba,
gonta-ganti cewek. Bahkan yang lebih tragisnya lagi, ada yang pada akhirnya mengakhiri hidupnya, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan begitu saja. Kalau dipikir-pikir kurang apa, ya kan? Uang dia punya gitu loh. Tapi benar kata pepatah orang yang mengatakan bahwa uang mungkin bisa membeli tempat tidur yang mewah. Tapi uang tidak akan pernah bisa membeli kenyenyakan dalam tidur. Kenyamanan dalam tidur itu tidak bisa dibeli dengan uang. Uang mungkin bisa membeli rumah yang besar, tapi ntar dulu, uang tidak bisa membeli kebahagiaan di dalam rumah itu. Uang tidak bisa membeli senyuman yang hangat di dalam rumah itu. Uang tidak bisa membeli cinta yang ada di dalam rumah itu. Jadi begitu banyak hal yang sebenarnya tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 Jadi secara singkat gimana biar bahwa kita sadar bahwa hidup kita itu berharga. Nah, apa sih yang perlu kita mulai dulu dari? Ya. Kita merasa berharga pada saat kita menyadarin bahwa Tuhan menciptakan kita begitu luar biasa, begitu sempurna, dan kita gitu aja. Kalau saya pun dulu mau ngapa-ngapain ya malu, mau ngapa-ngapain bisa nggak ya, takut salah, dan kita kenapa sih kita nggak berani tampil kan karena kita takut salah dan jadi orangnya memandang waduh orang ini nggak bisa tuh, kita kan takut orang tuh menilai jelek ke kita, jadi kita mau kita tampil, kita sempurna baru kita mau tampil. Kalau kita cuma setengah-setengah kita nggak mau, kan seringnya kali kita seperti itu. Tapi pada saat kita menyadarin potensi yang dalam diri kita, Tuhan menciptakan kita begitu berharga, saya percaya kita pasti merasa kita berharga banget. Jangan kita lihat apa kata manusia, apa kata teman, apa kata tetangga kita. Yang penting apa kata Tuhan tentang diri kita. Itu lebih dari cukup. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk ya. Ini ada dari 1111. Selamat malam Kak, saya Dede di Piayu. Gimana caranya membangkitkan semangat hidup, bisa berusaha dan tidak plan mengambil keputusan? Terima kasih dari Dede. Gimana mengambil semangat hidup? Saya pribadi ya, kalau saya ada sesuatu yang mau saya capai, saya semangat. Coba aja kita renung. Kalau mamanya kita mengerjakan sesuatu nih, ada satu tujuan kan, anggap lagi nih, orang main sepak bola nih. Anggaplah kalau main sepak bola itu nggak ada gawangnya itu. Jadi kita main orang dua regu tuh cuma main bola sama-sama aja muter di lapangan besar gitu. Lah bingung kan mau dibawa kemana bola itu. Jadi nggak ada arah sama sekali. Tapi pada saat ada gawang, kita kan tahu tujuan kita kemana. Bola ini mau dibawa kemana. Nah, sebagaimana tuh hidup juga seperti itu. Pada saat kita punya tujuan, kita mau apa sih? Hidup kita tuh mau dibawa kemana? Kita bisa bergairah. Dan yang paling penting pada saat ada Tuhan dalam hati kita. Pada saat ada Tuhan dalam hati kita bisa tahu kalau kita ini hidup kita itu begitu berharga gitu loh. Kita bisa ada, kita bisa hidup, kita bisa punya banyak kemampuan itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa itu kita nggak bisa apa-apa. Dan dengan menyadarin kebaikan Tuhan dalam hidup kita, berkat-berkat yang telah Tuhan berikan, kita bisa semangat loh. Orang lain aja yang hidupnya maksudnya yang keadaannya kadang ada yang nggak normal pun mereka bisa melakukan banyak hal seperti tadi diceritakan Budita yang Nick Fujik itu, yang dia bisa melakukan banyak hal. Apalagi kita yang sempurna, masa sih kita nggak bisa? Kita punya lebih banyak kesempatan, mungkin beribu-ribu kesempatan yang lebih lagi daripada orang yang cacat. Tapi mereka yang cacat pun bisa, apalagi kita gitu loh. Jadi dengan kita lihat ada Tuhan yang menuntun kita, ada Tuhan yang menyertai kita akan bisa melihat bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Dulu saya pernah duduk di kursi roda. Pada saat itu saya ngerasa hidup saya sudah tidak ada berguna apa-apa lagi. Apa sih yang bisa saya lakukan? Untuk ngurus anak pun saya sudah nggak bisa. Apa yang bisa saya cuma bisa nangis, saya cuma bisa ya istilahnya mengasihani diri saya sendiri karena saya nggak bisa apa-apa. Tapi pada saat saya tahu Tuhan, kamu menciptakan aku itu bukan cuma hidup kayak gini, bukan cuma makan tidur, nggak cuma seperti itu. Tuhan kalau menciptakan kita dengan satu tujuan khusus, Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang berguna, yang menjadi berkat bagi orang lain. Dengan menyadari seperti itu, kita mempunyai gairah. Kalau Tuhan pencipta kita, menciptakan kita begitu sempurna dengan satu maksud tertentu. Dan tentu saja kita juga harus lihat ya dalam hidup kita, apa sih yang harus kita capai, apa yang menjadi seperti
gairah, mungkin, passion ya. dalam hidup kita itu apa yang membuat kita bergairah, kita harus temukan seperti itu. Ya. Terus kalau dalam ini biar nggak pelin-pelan dalam mengambil keputusan tuh gimana? Iya, biar nggak pelin-pelan itu juga penting sekali punya yang namanya tujuan hidup itu tadi gitu. Karena kalau memang nggak ada goalnya, ya orang pasti akan bingung gitu ya. Sebentar nendangnya ke kiri, sebentar nendangnya ke kanan gitu. Jadi kan kelihatannya pelin-pelan gitu. Iya. Padahal orang ini bukannya pelin-pelan gitu, tapi karena dia nggak tahu arahnya mau kemana gitu, mau dimasukin kemana ini bola gitu kan. Nah sama gitu, kalau selama kita hidup kita nggak tahu kita mau kemana gitu, akhirnya bingung. Kita nggak usah jauh-jauh deh, kita keluar rumah aja. Banyak pilihan kendaraan umum di luar sana gitu. Pilihannya ada yang ke Batu Aji, ada yang mau ke Nagoya, ada yang mau ke Jodoh dan lain sebagainya. Kalau kita nggak tahu kita mau kemana, Tujuan tuh ya. kita asal naik aja, begitu di dalam kita baru nyadar, salah, saya bukan mau ke sini, turun, pindah lagi. Kelihatannya kita pelin-pelan gitu Iya. kan. Padahal bukan karena pelin-pelan, tapi karena tidak tahu tujuan hidupnya. Nah kalau kita bingung nih, dari tadi ngomongin tujuan hidup apa sih maksudnya gitu ya. Nah gampangnya gini, sapu pada waktu diciptakan, itu kan tidak diciptakan dengan sia-sia gitu ya, tapi pasti ada tujuan yang terbersit di dalam benak penemunya sehingga sapu itu harus diciptakan gitu. Ya. Nah, apalagi handphone juga seperti itu. Pada saat diciptakan, penemunya ini nggak cuma buat iseng-iseng aja gitu, tapi karena handphone ini ada tujuannya, makanya dia diciptakan. Nah, mungkin pada saat awal-awal waktu sapu itu diciptakan, waktu handphone itu diciptakan, nggak ada buku manualnya gitu ya. Kita nggak tahu gunanya itu untuk apa gitu. Nah, supaya kita tahu, kita harus nanya sama siapanya nih? Sama penciptanya tentu saja, sama yang menemukannya gitu. Ya. Ketika kita tanya sama penemunya, maka jawabannya pasti tepat. Oh, ini fungsinya untuk seperti ini gitu. Nah, sama juga halnya dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak tahu tujuan kehidupan kita untuk apa, maka kita akan diombang-ambingkan oleh keadaan. Orang berkata A, kita akan ikut ke A. Ketika orang bilang, oh A itu salah, yang benar itu B, kita jadi ikut-ikutan B gitu. Kita jadi orang yang tidak memiliki prinsip. Jadi orang yang pelin-pelan itu tadi gitu loh. Nah, jadi kesian orang-orang yang seperti ini. Nah, yang paling penting adalah dia punya tujuannya. Nah, kalau masih bingung juga, tujuannya seperti apa? Tanya Tuhan kok kayaknya nggak dijawab-jawab gitu ya. Nah, yang paling mudahnya adalah coba lihat diri kita, apa yang paling kita suka untuk kita lakukan gitu. Yang membuat kita bergairah untuk melakukannya, bahkan pada saat kita tidak dibayar sekalipun, kita senang melakukannya gitu loh. Nah, itu sebenarnya bisa menunjukkan apa tujuan kita diciptakan gitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu menciptakan manusia, dan yang uniknya lagi, yang luar biasanya lagi, rata-rata manusia itu memiliki sekitar 200 keahlian dalam satu orang ya. Nah, jadi kalau kita sekarang, kalau saya pribadi aja kalau disuruh ngitung mungkin nggak habis jari saya gitu ya. Tapi faktanya adalah sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu dengan 200 keahlian. Jadi sebenarnya tidak ada seorang pun yang tidak memiliki keahlian apa-apa gitu. Nah, kalau kita ngerasa saat ini kita belum tahu kesukaan kita di mana, ya nggak apa-apa, lakukan dulu apa yang kita sukai, belajar banyak hal, bergaul lebih banyak dengan banyak orang gitu ya. Nanti kita lama-lama dari situ tahu kok kita sukanya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang membuat kita bergairah, apa yang pada akhirnya kita mengetahui apa yang menjadi tujuan kenapa Tuhan menciptakan kita untuk berada di bumi ini saat ini. Tentunya gitu. hal-hal yang benar ya. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Dan kalau memang masih bingung juga gitu ya, masih belum jelas juga, mungkin ada baiknya ketemu langsung ya. Kalau ketemu langsung ngobrolnya lebih enak. Bisa ya karena ketemu narasumbernya? Bisa, boleh ketemu. Nanti bisa telepon setelah acara ini berakhir di nomor telepon yang sama. Nomor berapa nah? 0819 081 77 771. Ya. Ya, dan kita beri sejenak pemirsa, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, karena kami akan kembali setelah yang satu ini.
Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Mungkin bisa dijelaskan pesan perubahan yang tadi? Ya, banyak orang berkata bahwa kamu di mana harga dirimu gitu loh. Emang apa yang kamu punya gitu ya. Orang mengukur keberhargaan seseorang itu ditentukan dari apa yang dia punya gitu. Entah itu kepemilikan dalam hal materi, entah itu kepemilikan dalam hal nama besar, kedudukan fisik, gitu ya, ataupun fisik bisa jadi juga gitu. Jadi seringkali orang bertanya apa yang kamu punya sehingga kamu menganggap dirimu itu berharga gitu. Padahal sebenarnya yang benar adalah bukan apa yang kita punya yang membuat kita berharga, tapi justru punya siapakah kita, itulah yang membuat kita menjadi berharga. Ketika kita menyadari bahwa kita ini punyanya Tuhan yang menciptakan langit, bumi, beserta segala isinya. Yang mana Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu begitu mengasihi kita, begitu menciptakan kita dengan sangat spesial, kita begitu berharga di matanya, dan pencipta langit, bumi, dan segala isinya itu begitu menginginkan atau begitu merencanakan hal-hal yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menyadari kita ini milik siapa, maka hidup kita ini tenang gitu loh. Kita bisa jadi orang yang dalam tanda kutip rada cuek gitu ya. Mau orang bilang kita nggak berharga, mau orang bilang kita nggak cantik, mau orang bilang kita nggak ganteng, mau orang bilang kita nggak ada duitnya sekalipun, tapi kita tahu dengan pasti bahwa kita adalah milik pribadi yang sangat berharga. Dan karena kita milik pribadi yang sangat berharga, maka kita pun adalah orang-orang yang berharga. Kita langsung ke SMS yang sudah masuk di 9582. Silakan Anda. Shalom, saya Dani. Saya selalu merasa kurang percaya diri dan bimbang dengan apa yang ingin saya lakukan. Saya bingung bagaimana caranya agar percaya diri saya tumbuh dan saya lebih menghargai diri saya sendiri. Terima kasih. Dari Dani. Untuk Dani ya, gimana sih biar kita tuh bisa pede, percaya diri, kita udah pede. Yang pertama kita menyadarin bahwa kita seperti tadi dikatakan Budita, kita diciptakan itu begitu sempurna, kan? Kalau Tuhan ciptakan kita kan unik ya, nggak ada yang sama nih. Saya sama Budita nih, sama-sama perempuan, tapi kan kita berbeda ya kan. Orang yang kembar pun dia pasti ada yang berbeda. Demikian rupa ya Tuhan menciptakan itu. Jadi kita menyadarin bahwa kelebihan kita, terus kemampuan yang telah Tuhan berikan dalam diri kita menyadarin sepenuhnya, sehingga kalau kita melakukan sesuatu pun kita bisa kita bisa mantap gitu. Dan tentu saja kita bergantung sama Tuhan. Kalau dengan kemampuan kita seringkali kan ya itu kita masih bimbang ya, apa sih yang saya bisa lakukan, bisa apa enggak. Tapi kalau mau melakukan sesuatu, biasanya kalau saya bimbang, saya akan berdoa. Saya bilang, Tuhan, mungkin saat ini saya nggak bisa, tapi saya percaya Tuhan yang menciptakan saya begitu sempurna, Dia yang memampukan saya. Cuma sesimpel itu aja kalau saya sendiri sih. Dengan demikian saya yang dasarnya mungkin belum bisa ataupun bisa melakukan cuma 50%, dan karena saya percaya diri, saya percaya saya bisa, akhirnya saya bisa melakukan dengan sempurna. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita sebenarnya kata percaya diri itu bukan lagi percaya terhadap diri kita sendiri ya, tapi lebih kepada PD itu artinya percaya Dia. Kita mempercayai bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu berjalan bersama-sama dengan kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Nah, ketika kita punya kepercayaan di sana bahwa apa yang kita lakukan nih sebenarnya bukan kita yang melakukan seorang diri gitu ya. Karena kalau kita yang melakukan seorang diri nih penuh dengan kekurangan, ada keteledoran, ada ketidakmampuan, ada kesalahan gitu ya. Tapi kita harus menyadari bahwa ada satu pribadi
yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Bahkan pada saat kita melakukan kesalahan sekalipun, dia nggak pernah buang kita, dia nggak pernah tinggalin kita, dia tetap memeluk kita, dia tetap memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, pengenalan yang benar akan Tuhan sebenarnya ini memberikan kepada kita satu kemerdekaan gitu ya, kemerdekaan untuk kita bisa mencintai diri kita apa adanya. Dan juga ketika kita bisa mencintai diri kita apa adanya, tentu kita juga jadi bisa untuk mencintai orang lain dengan apa adanya gitu. Kita jadi mudah memaafkan karena kitanya sendiri juga menyadari bahwa kita juga dimaafkan sama Tuhan gitu. Ya, nah mungkin untuk lebih jelas sih lebih enak ketemu ngobrol atau kita bisa lewat telepon juga gitu ya. Kalau memang malu mungkin, aduh saya nggak pede mau ketemu gitu ya, nggak apa-apa, bisa juga curhat lewat telepon gitu. Dan semua layanan yang New Life berikan semua diberikan ya secara gratis. Ya. Jadi bukan lagi lebih itu ya sadar kekurangan ya. Karena dikatakan katanya Tuhan menciptakan menelitian 200 kemampuan 200 itu ya. kemampuan dalam masing-masing orang gitu ya. Jadi selama ini banyak orang yang sebenarnya dalam tanda kutip saya mau katakan itu tertipu gitu ya. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan keadaan, tertipu dengan perkataan-perkataan orang di sekelilingnya yang terlalu banyak hal-hal yang negatif gitu ya. Mengatakan kamu tidak mampu lah, kalau kamu mau jadi ini kamu harus beginilah. Terlalu banyak persyaratan-persyaratan dan standar-standar yang ditetapkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membuat kita jadi berat mau melangkah gitu loh. Padahal kata Tuhan nggak seperti itu gitu. Tuhan bilang kamu sudah diperlengkapi dengan kemampuan, sekarang waktunya buat kamu bangkit dan bersinarlah gitu. Ya. Ya buat pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya. Buat pemirsa yang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, jangan ragu lagi, Anda bisa curhat kepada kami di 0819 081 77771. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk dari 0036. Selamat malam New Life. Selamat malam. Saya mau nanya, ada cewek yang suka sama saya, dia juga sayang, nerima saya apa adanya. Saya pun suka sama dia, tapi saya bingung. Saya punya istri dan anak, tapi istri saya setuju saya nikah lagi, jadi saya minta sarannya. Jadi saya harus bagaimana? Terima kasih. Wah, ini. Kalau saya kan itu balik lagi ya ke apa yang kita percayai ya. Kalau di saya sih kami menikah untuk 1 kali ya. Jadi kalau memang saya sudah mengikatkan diri saya dengan suami saya belajar untuk setia dengan suami saya. Apapun kekurangan kelebihan suami saya akan menerima dan tidak melihat yang lain, cuma maut yang memisahkan kami, seperti itu. Jadi kalau untuk melihat sih, kalau kami sih enggak. Cuma kan ada juga yang enggak, tergantung kita ya. Ada juga yang memang tidak seperti itu tergantung apa yang kita percayain, seperti itu. Ya, dan saya sih sangat percaya bahwa pada saat kita menikah ya, kita itu kan tidak hanya berjanji pada pasangan kita saja, tapi kita juga berjanji di depan Tuhan, juga terhadap pasangan kita, juga terhadap catatan sipil itu negara ya. Betul, terhadap negara, terhadap keluarga besar, juga tamu-tamu undangan yang datang yang saat itu menjadi saksi gitu ya, bahwa kita akan mengarungi rumah tangga gitu ya bersama-sama dengan pasangan yang menjadi pilihan kita. Dan pada saat itu bagi kita kan kaulah bulan, kaulah bintang, kaulah segala-galanya gitu kan. Pengalaman. Udah menikah makanya bisa bilang, makanya kamu cepat nikah. Kena lagi deh. Ya, tapi ternyata seiring berjalannya waktu perubahan terjadi gitu. Nah, perubahan terjadi. Nah, ini sepertinya kan ada orang lain lagi gitu. Nah, cuma kalau saya sih gimana ya, sebelumnya sudah mengucapkan janji dengan satu pribadi bahwa dialah segala-galanya gitu. Saat ini melihat lagi sosok yang lain dan mulai mengatakan bahwa dia ini juga segala-galanya gitu. Jadi di pernikahan itu kan tidak hanya bicara tentang perasaan saja, tapi juga di dalamnya ada komitmen atau ada janji gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin ada janji yang benar yang dibangun di atas
ingkar dari janji yang sebelumnya sudah diucapkan gitu loh. Iya. Jadi gimana ya? Jadi kan dilema gitu ya. Iya. Saya melihat seperti ada satu konsistenan gitu ya. Kalau memang kita adalah orang yang setia, kita adalah orang yang setia sama janji kita, ya komitmen lah di sana gitu loh. Karena ya pernikahan itu menurut saya bicara tentang janji itu gitu. Dan juga mungkin istri bisa menerima ya, tapi bagaimana dengan perasaan anak-anak gitu ya. Dan ya istri bisa menerima sampai sejauh mana itu kan juga kita nggak tahu ya, karena saya sendiri sebagai seorang wanita, kalau saya ada di posisi istri Anda, terus terang saya sih akan nangis-nangis bombay lah gitu. Yang jelas pasti nggak mau lah gitu untuk membagi suaminya dengan orang lain gitu. Ya, tapi ya ini kembali lagi ke kepercayaan. Ya. Oke, kita ke SMS selanjutnya dari 0161. Selamat malam. Selamat malam. Saya seorang ibu di Piayu. Saya sekarang lagi bingung mau usaha, tapi nggak tahu usaha apa. Ya. Karena setiap usaha selalu gagal. Saya mau tahu ada nggak alat yang bisa mendeteksi potensi biar tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini menarik sekali ini. Menarik ya. Sebenarnya sih di New Life ada ya alat untuk mengecek tipe kepribadian. Nah, dari tipe kepribadian itu kita bisa kurang lebih melihat kira-kira tipe-tipe pekerjaan apa saja yang cocok dengan orang yang bersangkutan. Akan tapi saya kalau melihat akar permasalahannya ini bukan di potensinya. Karena apa? Saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap orang itu diciptakan dengan kurang lebih 200 potensi atau keahlian. Jadi saya sangat percaya bahwa yang menjadi masalah bukan potensinya gitu. Akan tetapi apa yang Anda percayai tentang diri Anda, inilah yang menjadi akar penyebabnya. Tadi juga dikatakan bahwa kalau bisnis selalu gagal. Kata selalu itu artinya itu sudah menjatuhkan vonis gitu ya, bahwa selalu itu kan artinya yang lalu, sekarang dan bahkan yang akan datang. Tanpa Anda sadari, Anda sudah meramalkan masa depan Anda akan juga gagal gitu. Jadi saya sih sangat mempercayai ada kuasa dari perkataan yang kita keluarkan gitu. Kalau kita ingin kehidupan kita berhasil, mulailah ajak seluruh hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan juga perkataan kita untuk mulai mempercayai hal-hal yang benar yang dari Tuhan, yang adalah bagian kita gitu, yang terbaik yang adalah bagian kita. Mulai percaya bahwa saya adalah orang yang berhasil karena ada Tuhan di dalam diri saya. Saya adalah orang yang berhasil dalam bisnis saya gitu. Mulai perkatakan perkataan-perkataan yang benar dan perkataan-perkataan yang baik gitu. Jangan memperkatakan perkataan-perkataan yang salah, karena apa yang kita percayai itu yang akan terjadi nantinya. Jadi kalau menurut saya, kadang orang berkata ya, saya bisnis gagal karena saya ditipu orang terus gitu ya. Menurut saya yang salah ini bukan yang nipu, tapi kepercayaan kita yang salah itu yang membuat akhirnya tanpa kita sadari kita jadi korban penipuan terus gitu loh. Unik sekali, dulu saya punya seorang anak yang saya bimbing gitu ya. Dia itu selalu mengatakan bahwa saya ini kalau dapat pacar preman terus gitu. Nah, saya perhatikan dari pacar yang satu ke pacar yang lain, kok preman lagi gitu. Ternyata saya cek dan recheck gitu. Oh, ternyata kepercayaan dia yang salah lah yang membuat akhirnya dia jatuh ke lubang yang sama terus gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mau ngerubah keadaan kita simpel banget kok. Rubah dari apa yang kita percayai, dan rubah dari apa yang kita rasakan, rubah dari apa yang kita perkatakan gitu. Kalau bingung, aduh tadi nggak ingat terlalu banyak tips-tipsnya, gampang, mulai aja dari perkataan. Mulailah memperkatakan perkataan-perkataan yang benar saja. Kita ke sama selanjutnya dari 3077. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana mengatakan hidupku berharga sementara di dunia ini tidak ada alasan buat untuk bahagia? Nggak punya orang tua yang sayang, nggak ada yang peduli. Ya, silakan Bu. Setiap kita memang punya orang tua. Ada orang yang punya orang tua yang memang care. Ada juga
punya orang tua kelihatannya enggak peduli kelihatannya, tapi saya percaya gini, seburuk-buruknya orang tua maunya dia pastilah mau memperhatikan orang anaknya ya, tapi beda caranya. Ada yang kelihatan nih suka meluk, suka ngajak anaknya kemana-mana kah, memperhatikan banget. Tapi ada juga yang nggak begitu kelihatan perhatiannya, tapi saya percaya orang tua tuh pasti perhatian. Kalau sampai momennya nggak perhatian nih orang tuanya, aduh saya punya orang tua yang nggak perhatian sama saya, jangan pernah lupa bahwa kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Mungkin orang tua di dunia ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya ada kan, mungkin mereka masih punya kesibukan-kesibukan lain yang membuat mereka tuh ada yang orang tua gini, dia merasa saya cari uang banyak-banyak, dengan banyak uang anak saya bahagia. Ada yang orang tua seperti itu toh, tapi anaknya tuh udah berpikir seperti itu. Anaknya cuma mikir saya nggak diperhatikan gitu ya. Saya nggak apa-apa, saya tuh nggak punya apa-apa. Yang penting ada orang tua yang selalu nemenin saya. Ada kan seperti itu. Ada yang anak yang mereka merasa bahagia dengan bergelimpangan materi, tapi ada juga anak yang seneng diperhatikan, maksudnya ditemenin gitu kan, beda-beda ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan ngerasa orang tua saya karena jarang perhatiin saya, jarang ada di rumah, terus nggak perhatikan. Jangan ngerasa kecil hati. Pada saat itu cari Tuhan. Percaya kalau Tuhan itu adalah sumber segalanya. Mungkin orang tua tidak berfungsi, tapi percaya kalau Tuhan itu ada di setiap masa kita. Pada saat kita sedih, pada saat kita senang, itu ada Tuhan yang selalu di samping kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kok. 24 jam dalam sehari dia ada terus sama kita. Kadang-kadang kita ngerasa, nih Tuhan gak ada nih, Tuhan pergi dari saya. Enggak ya, bukan Tuhan yang pergi dari kita, cuma kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi jangan berkecil hati ngerasa orang tua saya nggak perhatikan saya. Enggak ya, saya percaya orang tua pasti memperhatikan anaknya, cuma beda cara saja. Mungkin apa yang dilakukan orang tua kita nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau seperti itu mungkin bisa didiskusikan sama orang tua, kita pingin loh diginiin, diajak pergi. Dan saya percaya kalau orang tua kalau diajak ngomong sama anaknya gitu, mesti mereka mendengarkan. Dan ada sedikit ya Anda, ada satu kisah ya, seorang anak yang bahkan tidak hanya tidak diperhatikan oleh orang tuanya, bahkan yang lebih menyedihkan lagi di masa kecilnya itu dia harus mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Jadi semasa kecilnya dia hidup dalam kepahitan ya, dia tidak bisa menerima kenyataan hidupnya yang begitu pahit, dan menurut dia semuanya sudah hancur gitu. Tapi segala sesuatu yang buruk itu kita harus percaya bahwa itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kejadian-kejadian buruk itu menimpa kita. Nah, kalau sampai ada kondisi-kondisi bahkan orang yang kita harapkan memberikan perhatian yang terbaik untuk kita, tapi mengecewakan kita gitu ya, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan Tuhan yang menginginkan. Tapi bisa jadi karena orang tua kita mungkin juga terluka gitu dari generasi sebelumnya. Mungkin dia juga diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya gitu, sehingga yang dia percaya ya adalah cara mendidik anak yang baik adalah seperti itu, karena selama ini yang dia dapatkan begitu. Nah, tetapi lepas dari kelemahan, kekurangan atau apapun yang dimiliki oleh orang tua kita gitu ya, ada satu hal yang tadi mungkin Bu Elvi juga sudah sampaikan, harus menjadi fokus dari perhatian kita bahwa Tuhan tidak pernah gagal, dan Tuhan tetap merancangkan yang terbaik untuk kehidupan kita, dan Tuhanlah jalan keluar atas masalah yang kita alami itu gitu loh. Bukan dia sumber masalahnya, bukan Tuhan sumber masalahnya, tapi Tuhan adalah sumber jawaban, dan Tuhan adalah jalan keluar. Di dalam Tuhan ada jalan keluar, ada kepastian, kemuliaan sesudah kita melewati segala masalah dalam kehidupan kita. Dan lebih hebatnya lagi, Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita yang mungkin menurut kita kelihatannya hancur gitu ya. Tuhan bisa ubahkan ini menjadi sesuatu yang mulia, dan bahkan bisa menjadi berkat buat orang lain. Iya, tapi sayang sekali waktu yang memisahkan kita sudah 1 jam. Mungkin di penghujung acara ini ada yang mau disampaikan dari Bu Elvi ke pemirsa? Kita belajar ya untuk menerima diri kita apa adanya. Apapun keadaan kita, mungkin kita ngelihat aku nggak bisa gini, apa sih artinya? Tapi
satu hal yang kita mesti tahu bahwa Tuhan sudah menciptakan kita dengan banyak keahlian. Tadi dikatakan Budita dengan 200 keahlian itu luar biasa banget. Dan bukan cuma kita terima, tapi kita pergunakan. Ya, dari Budita? Iya, segala sesuatu yang terbaik itu asalnya dari Tuhan. Kalau kondisi mungkin kita sedang mengalami kondisi yang tidak baik, percayalah bahwa itu bukan dari Tuhan gitu ya. Tetap bersandar pada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih buat Ibu Erti, buat Ibu Dita pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah menyaksikan siaran ini. Namun kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami bacakan berhubung keterbatasan waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari narasumber kami, Anda tetap dapat menghubungi secara langsung melalui telepon di nomor yang sama di 0819 081 77771. Ya, semua layanan New Life diberikan free, gratis, cuma-cuma. Pemirsa bisa bertemu dengan narasumber kami kapanpun. Pemirsa tinggal menghubungi di nomor yang sama. Ya, mungkin selama kami siaran ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa bisa menyaksikan video kami yang siaran kami yang cuma-cuma kemarin dengan tema yang luar biasa juga. Pemirsa bisa bergabung melalui Facebook dengan nama New Life Spasi Batam TV. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat Pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita di Batam TV. Ya. New Life.